got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts to the wall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Septiana Sulastri, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra. Perkenalkan, nama saya Siti Heriah dengan NIM 312310119. Adanya video ini untuk memenuhi tugas sejarah sastra tentang tokoh sastra di Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat melakukan aktivitas kita pada hari ini dengan lancar. Shalawat beriring salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman, tahu kan di Indonesia itu banyak sekali tokoh sastra yang terkenal, 25 sampai 30 tokoh sastra di Indonesia. Dari banyaknya tokoh sastra yang di Indonesia, saya mengambil tokoh sastra yang bernama Marah Rusli. Di sini saya ingin menceritakan sedikit tentang tokoh Marah Rusli tersebut, mulai dari biografi beliau, karya beliau, dan yang terakhir kontribusi terhadap dunia sastra di Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas pada biografi beliau terlebih dahulu. Marah Rusli adalah seorang sastrawan Indonesia angkatan Balai Pustaka, teman-teman. Lahir pada tanggal 7 Agustus 1989 di Padang, tepatnya di Sumatera Barat. Ayahnya adalah Sultan Abu Bakar, seorang bangsawan dengan gelar Sultan Pangeran yang diberikan kepada ayahnya Marah Rusli. Marah Rusli menikahi seorang gadis Sunda pada tahun 1911 dan dari pernikahan ini dianugerahi 3 orang anak. Sebenarnya saat Marah Rusli ini menikahi gadis Sunda tersebut, pernikahannya itu tidak dikasih restu oleh kedua orang tuanya. Tetapi Marah Rusli ini tetap ingin mempertahankan pernikahan tersebut. Nah, yang Marah Rusli sebenarnya adalah seorang dokter hewan yang menekuni profesinya hingga pada tahun 1952 beliau pensiun dari profesi tersebut. Karyanya yang paling terkenal yang kita ketahui, banyak orang di kalangan masyarakat yang sudah berumur mungkin berkenal novel Hiti Nurbaya yang diterbitkan pada tahun 1922. Karya ini sangat banyak dibicarakan oleh masyarakat luas dan telah melegenda cerita Hiti Nurbaya tersebut. Marah Rusli dikenal sebagai bapak roman modern Indonesia dan telah menerima hadiah tahunan dalam bidang sastra dari pemerintahan Republik Indonesia pada tahun 1969. Marah Rusli ini meninggal pada tanggal 17 Januari 1968 di Bandung dan dimakamkan di Ciamis, Bogor, di Jawa Barat. Nah, pasti kalian ingin tahu apa saja sih karya yang pernah diterbitkan Marah Rusli di Indonesia. Yang pertama itu ada novel Hiti Nurbaya, Jakarta, Balai Pustaka 1920. Yang kedua adalah Lahami, diterbitkan di Jakarta, Balai Pustaka tahun 1924.
Yang ketiga, teman-teman, itu ada Anak dan Kemenak, diterbitkan di Jakarta Balapustaka pada tahun 1956. Yang keempat adalah Memang Jodoh. Dalam ini tidak berbentuk novel tapi bernaskahkan roman. Dan kelima adalah Tesna Zahera. Ini naskahnya roman, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah kontribusi Mara Rusli terhadap dunia sastra Indonesia itu sendiri seperti apa sih? Pasti kalian ingin tahu kan kontribusi Mara Rusli terhadap dunia sastra Indonesia. Nah, Mara Rusli adalah seorang sastrawan Indonesia yang memberikan banyak kontribusi besar terhadap dunia sastra di Indonesia, teman-teman. Karyanya yang fenomenal yang kita ketahui adalah Siti Nurbaya. Di dalam karya ini mengubah bentuk prosa dari cerita menjadi novel modern. Novel Siti Nurbaya menjadi ikon perlawanan bagi perempuan, teman-teman, karena tema-tema yang di dalam novel Siti Nurbaya ini mencakup relevan dan kontroversial pada masa penerbitannya. Novel ini menyinggung tentang tema kasih tak sampai, anti pernikahan paksa, pengorbanan, kolonialisme, dan bahkan kemodernan. Dalam novel cerita Siti Nurbaya seorang putra saudagar kaya raya jatuh cinta pada Samsul Bahri, tetangganya, dan berjuang melawan adat dan kebiasaan Pertinaki yang mengikatnya. Kehidupan Siti Nurbaya yang berjuang melawan adat dan kebiasaan Pertiaki membuatnya menjadi simbol perlawanan bagi para perempuan di Indonesia. Sangat bagus, bukan, dari cerita Siti Nurbaya ini. Nah, melalui cerita Siti Nurbaya juga Mara Rusli ini memberikan sedikit kritik terhadap sistem keberabatan materialnya yang tidak memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada kaum perempuan pada masa itu. Siti Nurbaya juga mengemukakan tuntunan persamaan hak perempuan dengan laki-laki, bisa dimaksud dengan persamaan gender seperti itu, yang terkait dengan emansipasi wanita. Mara Rusli memberikan landasan pemikiran mengenai emansipasi wanita yang membuat kaum wanita mulai memperhatikan hak-hak mereka dan mempertahankan apa yang mereka inginkan. Jadi dia gak dari cerita Siti Nurbaya ini dia bisa menyuarakan hak-haknya sebagai perempuan. Sebenarnya di dalam pesan moral yang ingin disampaikan oleh Mara Rusli dalam novel Siti Nurbaya ini adalah perlunya penghargaan terhadap kebebasan dan hak individual dalam berpikir dan berbuat, terutama pada keperempuanan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata atau perilaku saya yang kurang baik, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.